Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada yang saya hormati para dosen dan asisten dosen, serta bagi rekan-rekan dan seluruh penonton video ini sekalian. Perkenalkan, saya Ivan dari Teknik Industri 20. Dalam video kali ini akan dijelaskan terkait penerapan Kaizen pada UMKM. Untuk UMKM yang saya ambil adalah UMKM Jus Buah Kedai Kansa. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar rekayasa sistem kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ivan Nathaniel Prawira Sitorus dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 120190143. Izinkan saya untuk memaparkan apa yang sudah saya kerjakan. Untuk poin-poin pembahasan terdiri dari 4. Yang pertama, apa itu Kaizen. Kedua, konsep Kaizen. Ketiga, manfaat Kaizen. Dan keempat, penerapan Kaizen pada penyajian jus buah kedai kanza. Untuk poin yang pertama, apa itu Kaizen? Istilah Kaizen berasal dari bahasa Jepang yang terdiri dari kata kai dan zen, yang berarti perubahan dan lebih baik. Jadi Kaizen adalah perbaikan secara cepat dan berkelanjutan. Filsafat Kaizen itu sendiri berpandangan bahwa hidup kita hendaknya fokus pada upaya perbaikan terus-menerus. Poin kedua adalah konsep Kaizen. Yang pertama adalah konsep 3M, di mana terdiri dari mudah, murah, dan muri. Untuk Kaizen yang pertama, yaitu mudah, merupakan pemborosan atau kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah. Kemudian murah adalah ketimpangan dalam proses produksi, sedangkan muri adalah pemberian beban yang berlebihan pada pekerja. Lanjut, konsep PDCA yang terdiri dari plan, do, check, dan act. Plan adalah tahapan perencanaan yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Kemudian do adalah pengerjaan berbagai hal yang sebelumnya sudah direncanakan. Dalam pengerjaan ini bisa berupa hal kecil untuk mengukur hasil dari solusi yang sebelumnya sudah dirancang pada tahapan pertama. Kemudian check adalah pemeriksaan intensif dengan mengoreksi rencana yang sudah dibuat untuk menghindari kesalahan dan menjalankan seluruh tahapan agar berjalan sukses. Kemudian act adalah seluruh tahapan yang sudah diperbaiki berdasarkan evaluasi dari fase do dan check, yang di dalamnya juga terdapat upaya dalam mengidentifikasi masalah dalam mengimplementasikan rencana yang ada. Kemudian konsep 5W+1H, yaitu pola pikir untuk menjalankan roda PDCA dalam kegiatan Kaizen dilakukan dengan teknik bertanya dengan pertanyaan 5W1H yang terdiri dari what, who, when, where, why, dan how. Berikutnya adalah manfaat penerapan Kaizen. Manfaat penerapan Kaizen diantaranya untuk meningkatkan produktivitas. Dengan selalu merangsang perkembangan dan pembangunan yang konsisten, maka produktivitas ikut berkembang seiring kemajuan suatu usaha. Kemudian untuk kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Pelanggan baru maupun pelanggan setia pun akan lebih puas terhadap produk yang dihasilkan perusahaan yang menerapkan Kaizen. Berikutnya adalah pembahasan mengenai penerapan Kaizen pada UMKM yang sudah saya ambil, yaitu UMKM Jus Buah Kedai Kanza. Dalam penerapan konsep 3M, yang pertama yaitu mudah. Seperti yang kita ketahui, definisi mudah dalam konsep 3M yang berarti pemborosan meliputi kegiatan apapun yang tidak memberi nilai tambah, makanya dapat menyebabkan kerugian selama proses produksi. Maka dalam kasus ini, seperti yang dapat kita lihat pada gambar sebelum, bahwasanya penataan bahan-bahan pelengkap seperti susu kental manis, gula, dan creamer ini kurang tepat, sehingga mengakibatkan terjadinya proses langkah yang berlebih dalam proses produksi, dan juga adanya pemborosan waktu tunggu. Oleh karena itu, setelah dilakukan Kaizen, posisi bahan-bahan pelengkap tadi ditata sedemikian rupa, dan tempat yang lebih baik adalah di posisi bahan-bahan pelengkap ini yang berdekatan. Selanjutnya, dalam konsep murah yang merupakan ketimpangan proses produksi, maka dalam hal ini adalah kecepatan pembuatan produk. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar sebelum, bahwasanya operator melakukan proses pengambilan es batu
kemudian dimasukkan ke dalam gelas plastik. Dan juga operator mengupas buah terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam blender. Nah, tentunya hal ini terdapat langkah pemborosan waktu juga ketika operator hendak mengolah bahan-bahan utama yang berupa mangga dan es batu tadi. Tapi setelah dilakukan kaizen, kini operator sudah mengupas terlebih dahulu beberapa jenis buah, terutama beberapa buah yang menjadi favorit masyarakat ke dalam suatu kulkas yang terdapat di belakang UMKM tersebut. Dan juga operator telah menyediakan es batu ke dalam gelas terlebih dahulu per porsinya, dan juga dimasukkan ke dalam kulkas yang tersedia. Nah, untuk UMKM kedai Kanza ini diharapkan akan lebih cepat lagi kecepatan produksinya ke depannya, terutama ketika banyak demand dari customer. Dan juga diharapkan akan meminimalisir langkah produksi. Yang ketiga adalah muri, di mana muri ini akan mendorong operator untuk melakukan pekerjaan melebihi kapasitas kemampuannya, di mana tentu hal ini akan menyebabkan kelelahan, stres, maupun menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar sebelum, bahwasanya terkadang operator dibebani pekerjaan yang tidak lazim atau tidak sesuai dengan kapasitas pekerjaannya. Oleh karena itu, setelah dilakukan kaizen, kini telah dilakukan penambahan operator untuk membantu operator utama saat beban pekerjaannya melebihi kapasitas kemampuan operator utama. Maka oleh itu dengan ini diharapkan dapat meminimalisir stres pada operator dan menghilangkan pemborosan material atau produk yang dapat terjadi juga. Lanjut ke GAP dan analisis perbaikannya pada konsep Kaizen 3M. Untuk poin-poin yang dianalisa dapat dilihat pada tabel, yaitu Kaizen, aspek yang ditinjau, kondisi ideal, kondisi saat ini, masalah atau GAP, dan juga analisis perbaikan. Untuk Kaizen muda, aspek yang ditinjau adalah pemborosan atau kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah, di mana kondisi idealnya tidak ada pemborosan yang terjadi saat proses produksi. Tetapi kondisi saat ini terdapat pemborosan yang ditemukan saat proses produksi. Untuk masalah atau GAP-nya, penataan bahan pelengkap yang kurang tepat, sehingga terjadi proses langkah yang berlebih, serta ada pemborosan waktu tunggu yang terjadi. Setelah itu, analisis perbaikannya adalah menata ulang posisi bahan pelengkap ke tempat yang lebih baik. Lanjut, Kaizen murah. Aspek yang ditinjau adalah ketimpangan proses produksi atau kecepatan pembuatan produk. Kondisi idealnya adalah kecepatan pembuatan tiap produk yang konstan dalam segala kondisi. Tapi kondisi saat ini terdapat hal yang dapat memperlambat kecepatan produksi. Untuk masalah atau GAP-nya, terdapat langkah pemborosan waktu untuk mengolah bahan utama. Lalu untuk analisis perbaikan adalah mengolah terlebih dahulu bahan utama sebelum customer datang memesan. Lanjut untuk Kaizen Muri, aspek yang ditinjau adalah kemampuan operator dalam pekerjaannya. Kemudian kondisi ideal adalah operator dibebani pekerjaan sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Tetapi kondisi saat ini adalah operator terkadang dibebani pekerjaan yang tidak sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Untuk masalah atau GAP-nya adalah pembebanan pekerjaan yang melebihi kapasitas operator di saat banyak demand atau permintaan. Kemudian untuk analisis perbaikannya adalah penambahan operator untuk membantu operator utama saat beban pekerjaannya melebihi kapasitas kemampuannya. Maka dari itu didapatkan kesimpulan, penerapan Kaizen pada UMKM jus buah kedai Kanza ini dilakukan dengan menggunakan konsep Kaizen 3M, yaitu mudah, murah, dan muri. Penerapan Kaizen ini meliputi pembebanan dan ketimpangan proses kerja pada operator, pemborosan waktu maupun kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses produksi, dan penataan letak bahan-bahan komposisi dalam posisi yang kurang tepat. Penerapan Kaizen ini tentunya diharapkan akan mendorong produktivitas pada proses produksi UMKM ini menjadi lebih baik, serta menjaga kualitas produk dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu saja dari saya, sekian. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih bagi para dosen, asisten dosen, maupun rekan-rekan dan seluruh penonton video ini sekalian. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.